Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi. para senior yang saya hormati, tentu pertama yang punya acara nih, Dr. Hadi, para guru besar, para sejawat sekalian. Tadi Dr. Zainal sudah menyampaikan bagus sekali dan sebagai mantan ketua PB kelihatan sama kita tentang pemahaman yang utuh tentang organisasi profesi. Dan mestinya itu kita jadikan pegangan. Prof. Andi sudah juga menyampaikan sesuatu yang harus membuat kita berpikir. Saya juga berpikir begitu ya, jadi mestinya kita berpikir gitu, kita berpikir. Nah, saya mau berpikir dari sisi yang lain lagi, dari yang Prof. Andi bilang tadi. Biar tambah bingung hari Sabtu ini ya, bingung nggak apa-apa lah. Nggak akan kejeduk, nggak akan jatuh begitu ya. Nah, saya akan mulai dari slide saya yang ini, yaitu dokter tuh ngakunya profesi. Oh, siapa bilang ngakunya? Seluruh dunia universal mengakui dokter adalah profesi. Dan kalau kita mau sedikit lebih ekstrim, maka sebetulnya yang the pure profession itu secara universal diakui adalah dokter dan bidang hukum. Wah, ini buat membuat Dokter Hadi senang aja gitu ya. Jadi dokter dan bidang hukum adalah betul-betul profesi. Siap. Apa sih yang dibilang profesi? Maka semua keilmuan lain yang tumbuh dari vokasi mengikuti, mencoba untuk dinyatakan dan diakui sebagai profesi dengan segala maaf. Jadi kalau kita melihat itu, maka kebanggaan kita sebagai sebuah profesi harusnya utuh. Ini contohnya. Profesi adalah sebuah pekerjaan. Ya, tapi dia bukan vokasional. Kenapa? Dia tidak diatur orang. Yang mengatur dirinya sendiri melalui pelatihan yang dibutuhkan secara sistematis. Nah, jadi kalau ada pendidikan spesialis, pendidikan subspesialis, pendidikan manajemen kesehatan, pendidikan doktor, pendidikan di dalam bidang kedokteran disebut sebagai pendidikan kedokteran, maka itu adalah dilakukan secara sistematis dan itu dibutuhkan dan itu harus terus-menerus. Kita ingat medicine is a lifelong learning. Kedokteran adalah pembelajaran sepanjang hayat. Lalu, yang kedua adalah dia mengatur dirinya serta memiliki disiplin kesejawatan. Ada disiplin yang diaturnya sendiri. Tidak perlu orang untuk mengatur apa yang sebetulnya harus kita lakukan sebagai sebuah profesi. Dokter melakukan itu sendiri. Dan kalau di Indonesia katakanlah itu sejak tahun berapa? 78 tahun yang lalu. Tapi sebetulnya sebelumnya ketika tokoh-tokoh itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dia sudah melakukan pengaturan-pengaturan tentang bagaimana profesi dokter itu sebagai sebuah profesi. Dan itu berdasarkan pengetahuan yang spesifik, pengetahuan kedokteran, bersifat teknis kedokteran, dan, nah ini dia nih, profesi adalah memberikan pelayanan ketimbang berorientasi pada keuntungan yang terpancar dari kode etik. Jadi sebuah profesi kelihatan pertama dari kode etiknya. Maka kalau kedokteran, kalau profesi itu ada, maka sifat orangnya tentunya adalah profesional. Dan profesionalisme kedokteran adalah prinsip praktek kedokteran yang baik. Yaitu ada standar kompetensi di sana, ada standar asuhan sana, ada standar tindakan sana. Itulah profesionalisme kedokteran. Dan merupakan hak serta harapan pasien untuk dapat diwujudkan pada setiap yang dilakukan dalam tugas profesional seluruh dokter. Di sini menjadi lebih berat dia. Kenapa? Karena kalau kita mau membuat organisasi profesi, harusnya punya standar kompetensi, standar asuhan, dan standar tindakan. Yang pasien punya hak untuk menuntutnya. Kalau standar kompetensinya sudah ada dengan organisasi profesi yang sebelumnya, pertanyaannya, bikin apa sih kenapa sampai mesti 2? Kenapa mesti sampai 3? Kenapa tidak perlu 1? Kalau standar asuhan dan standar tindakannya sama, dan kalau itu dicontek habis, ngapain sih dokter nyontek? Jadi itu menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang profesionalisme si dokter di dalam menjalankan keprofesiannya. Ini baru satu hal. Senior dan sejawat sekalian yang saya hormati. David Stern mengatakan, seorang dokter itu untuk sampai ke profesional tadi, lewat dari 3 elemen dasar dan 4 pilar ini. Pertama, dokter itu mesti tahu etik dan hukum dulu. Kalau dokter nggak tahu etik dan nggak tahu hukum, sebenarnya dia belum lengkap tuh sebagai dokter, dia nggak profesional tuh. Jadi kalau dia melanggar etik, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak etis. Yang pertama teruji adalah pada saudaranya sendiri, yaitu sejawatnya sendiri. Dia melakukan perbuatan tidak etis. Sebetulnya dia tidak profesional. Dan barangkali dia bukan dokter sebetulnya. Karena dia tidak melakukan hal-hal yang profesional sebagai dokter, yaitu etik.
Yang kedua, dia mesti terampil dalam berkomunikasi. Baru dia dibutuhkan tentang kompetensi klinisnya. Bukan kompetensi klinis yang pertama. Lalu setiap dokter itu diharapkan punya excellency. Dokter ini baik, dokter ini rajin, dokter ini ramah, dokter ini sangat menghafal kita, jadi saya percaya untuk minta tolong dan menyandarkan harapan pada dia. Dan tentu mesti humanis lah kalau dokter ya. Dan semua perbuatannya harus terukur. Nggak boleh ngejeblak aja begitu, tapi nggak tahu sampai kapan, berapa lama, apa tujuannya, kapan patokannya, nggak boleh. Yang paling penting dari dokter adalah membedakannya dari profesi manapun, termasuk dari profesi hukum, mohon maaf, adalah altruisme. Karena di profesi hukum, satu sisi duduk sebagai penuntut umum. Dia akan menuntut satu orang supaya dia salah dan kalah. Di satu sisi akan duduk pengacara. Dia akan membela orang supaya dia benar dan dia menang. Dan nanti ada sisi lain yang menjadi hakim yang akan menyatakan menurut saya ini salah, maka orang itu salah, kalah. Atau menurut saya ini benar, maka orang itu menang. Berbeda sekali dengan mahkamah di kedokteran. Mahkamah etik atau mahkamah profesi, sebelum dokternya sampai sana, baru saja kejadian pada pasiennya, shock pasiennya. Tidak bekerja antibiotiknya. Merasa sakit pasiennya. Dokternya tidak perlu sampai dimahkamahkan dulu. Dirinya sudah langsung bertanya pada dirinya sendiri. Saya kurang apa ya? Saya salah apa ya? Dan itu dilatihkan sedikitnya selama 6 tahun untuk menjadi seorang dokter, supaya dia memiliki sifat altruisme seperti itu. Bukan menyerang supaya orang salah, bukan menyerang supaya membela supaya orang benar, dan bukan menentukan bahwa saya yang benar untuk menentukan dia salah atau benar, tapi untuk terlatih menyadari apa yang kurang, apa yang salah dari diri saya, sehingga orang yang saya tolong mengalami perburukan. Pasti ada pada setiap dokter. Kalau dia tidak ada itu, maka dia tidak punya altruisme. Itu bukan dokter. Dengan 4 elemen dasar dan 4 pilar ini, barulah seorang dokter dapat dianggap profesional. Bukan dirinya yang menganggap profesional. Orang yang mesti menganggap profesional. Sekarang mari kita lihat. Apakah di dalam kehidupan kita sekarang, etik itu menjadi sebuah pertimbangan di depan? Apakah dalam suasana sekarang itu, komunikasi itu dilakukan secara benar? Apakah dalam perbuatan yang sekarang, kejadian sekarang, altruisme itu ditunjukkan dengan benar oleh dokter terhadap dokter? Kita lihat aja dulu. Supaya untuk menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Zainal, ID sebagai profesi dan kolegium, sebetulnya kita perlu atau tidak? Karena semua dokter itu akan mengambil keputusan, decision making, itu diawali dari pemikiran kritisnya untuk kemudian jatuh kepada penalaran klinisnya. Penalaran klinis yaitu keterampilan berpikirnya dia yang kritis untuk dapat mengambil sebuah sikap yang disebut sebagai otonomi profesional. Nggak bisa seorang dokter itu mengambil sikap otonomi profesional kalau dia tidak terlatih terus-menerus seperti itu, maka penalaran klinis itu terkait dengan praktek klinisnya. Artinya, setiap dokter yang masih melakukan praktek klinis, maka pada dia bisa dipercayakan pengambilan-pengambilan keputusan, pemahamannya tentang profesi, dan juga sikapnya sebagai dokter itu masih benar. Kalau dia tidak pernah melakukan praktek klinis, dia adalah dokter dalam sebutan, tapi sebetulnya mungkin tidak lagi menjauhi apa itu pendidikan kedokteran. Apa masalah yang dibutuhkan untuk diselesaikan di tengah masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat dan apa yang masyarakat ingin minta tolong pada seorang dokter. Susah buat dia untuk dapat mengetahui dan menerjemahkannya secara akurat. Tentang kolegium ya. Maka Sir William Osler menyatakan, seorang dokter yang baik akan mengobati penyakitnya pasti. Tapi seorang dokter yang hebat, dia mengobati itu pasiennya, orangnya, manusianya. Maka melakukan pendidikan kedokteran, melatih diri kita untuk menjadi seorang dokter, jadi seorang spesialis, tidak bisa hanya berlatih untuk mengobati penyakit. Maka di situ dibutuhkan pendidikan yang utuh. Itulah sebabnya kenapa pendidikan kedokteran itu sifatnya, kata Dr. Muhammad Akbar yang sekarang lagi di Semarang itu, bersifat akademik dan profesi. Tidak ada akademik saja sehingga teoritis sekali, tapi juga tidak cuma keprofesian saja sehingga cuma bisa terampil. Tapi dia harus dipadukan keduanya. Karena, kata Sir William Osler,
praktek kedokteran itu adalah sebuah seni, bukan perniagaan. Adalah sebuah panggilan, bukan bisnis. Sebuah panggilan di mana hatimu akan berlatih bersama kepalamu secara bersama-sama. Maka tidak dikedepankan kepala saja, tidak dikedepankan hati saja, tapi dua-duanya harus dilatih bersama untuk menjadi seorang dokter yang menjawab permintaan tolong dan sandaran harapan dari seorang pasien. Atau Hippocrates yang bapak kedokteran modern itu. Beliau jelas-jelas mengatakan, dokter itu adalah sebuah profesi yang menolong, karena itu dokter itu adalah profesi yang mulia. Maka kalau ada yang mencederai, merusak kemuliaan seorang dokter, maka mungkin itu adalah teman-teman yang sebetulnya tidak punya sifat menolong. Karena sifat menolong itulah yang akan menunjukkan bahwa dia seorang yang noble. Karena kata Hippocrates, ada dua fakta loh sebenarnya. Ilmu dan pendapat. Ilmu akan berujung pada pengetahuan. Sementara pendapat pada pengabaian. Pengabaian itu yang kita rasakan sekarang. Apa itu? Adalah dokter bodoh yang menghina dan menganggap remeh semua yang diperoleh dari para pendahulunya. Ibu, Bapak, senior semua yang sekalian, Ron Peterson dalam bukunya yang dia tulis di Good Doctor menyatakan, dan ini saya tertarik sekali, bahwa bir bonus medicine. Jadi bukan cuma pakar di bidang kedokteran, tapi hanya orang baik yang pakar di bidang kedokteran. Dialah yang pantas disebut dokter. Kalau dia hanya pakar di bidang kedokteran, tapi dia tidak baik, sifatnya tidak baik, cara berpikirnya tidak baik, perbuatannya tidak baik, dia sebetulnya tidak dokter. Kalau itu yang menyatakan dirinya profesi, lalu membuat organisasi profesi, tapi dengan cara berpikir, dengan sifat, dan sikap yang tidak baik, maka sebetulnya masyarakat menjadi rugi besar. Ada sebuah kelompok orang yang bukan orang baik, tapi menyatakan kelompok profesi. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan buat pemikiran, dan saya tidak menyatakan bahwa ini benar, tapi saya belajar dari orang-orang ini tentang memahami sebuah profesi bagi seorang dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof.